Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak. Selamat siang. Apa kabar Pak hari ini? Baik. Baik, alhamdulillah ya Pak ya. Ya. Bapak sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena Bapak sudah bersedia meluangkan waktunya untuk memenuhi tugas saya Pak di dalam program calon guru penggerak. Kebetulan saya diberi tugas untuk mewawancarai kepala sekolah Pak sebagai pemimpin pembelajaran. Kebetulan tugas ini adalah ada di modul 3.1 demonstrasi kontekstual. Di dalam wawancara ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Bapak mengenai pengambilan keputusan seorang pemimpin kepala sekolah itu dalam mengambil keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan ya Pak ya. Tapi sebelumnya saya ingin mendengar dulu Pak, atau misalkan mendengar pengalaman Bapak. Bapak sudah menjadi kepala sekolah berapa tahun Pak? Kurang lebih sekitar 11 tahun. Pertama diangkat yaitu pada tahun 2011. Alhamdulillah sampai sekarang sudah permutasian selama 4 kali, yaitu sudah menjabat di 4 sekolah. Yang terakhir yaitu di SD 1 Samarang, yang pertama SDN 1 Cinta Karya, yang kedua SDN 4 Samarang, yang ketiga SD 1 Cinta Rasa, dan yang terakhir SD 1 Samarang. Kemungkinan tidak akan memutasi lagi karena menjelang masa purnabakti. Oh iya Pak. Wah berarti Pak kalau gitu saya tepat sekali nih Pak ya dengan mewawancari Bapak yang pengalamannya pasti akan lebih banyak sekali Pak karena telah memimpin 4 sekolah ya Pak ya. Baik Bapak, kita mulai saja dengan pertanyaan-pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bapak tentang pengambilan keputusan. Yang pertama, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi ya Pak ya suatu permasalahan atau kasus-kasus yang bersifat dilema etika atau bujukan moral, di mana permasalahan itu bisa benar melawan benar atau misalkan permasalahan benar dan salah gitu Pak. Mengidentifikasi permasalahan yang ada di sekolah di dalam mengambil keputusan, baik yang benar dan salah ataupun yang benar dan benar, Bapak biasa mengkaji dulu permasalahannya. Mungkin permasalahan itu misalkan baik yang datang dari guru ataupun yang datang dari peserta didik yang mempunyai permasalahannya. Tapi setelah diidentifikasi permasalahan tersebut, hasil yang Bapak simpulkan tergantung kepada permasalahan yang benar dan yang salahnya. Kalaulah yang benar, yang salah, otomatis kita memutuskan kepada yang benar. Kalau yang benar dengan yang benar itu yang hampir mendekati kesalahannya kurang dari misalkan 80%, tapi hampir benar kepada 90% atau sampai 100%. Nah itu cara mengidentifikasi masalah pengambilan keputusan yang ada di lembaga pendidikan khususnya di SD 1 Samarang. Kalau benar dengan benar itu apa mungkin agak bingung juga ya Pak ya dalam mengambil keputusan harus lebih selektif untuk pengambilan keputusan. Misalkan anak ini mengaku benar, ini juga yang benar. Memang itu istilahnya harus ada saksi yang betul-betul bisa dipercaya. Iya betul Pak. Kemudian Bapak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk masalah-masalah atau kasus-kasus ada di sana itu ada dua kepentingan yang sama-sama benar gitu Pak ya, atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan gitu Pak. Mengambil untuk pertanyaan yang barusan memang sulit juga ya untuk mempertimbangkannya, karena di sisi lain yang ini juga benar, di sini juga benar, jadi hampir sama lah dengan yang pertama gitu. Jadi hampir kepada yang
yang mendekati betul-betul mendekati 100%. Lebih Ya, diprioritaskan lebih mana yang diprioritaskan, lebih ya, ini ya Pak ya. gitu. Kemudian Bapak dalam mengambil keputusan di setiap permasalahan di sekolah Bapak, kira-kira apa langkah-langkah atau prosedur apa yang Bapak ambil jalankan untuk mengambil keputusan itu Pak? Ya, baik. Untuk langkah-langkah dalam mengambil keputusan, biasanya tidak langsung begitu diputuskan, tapi misalkan si A ini mempunyai permasalahan. Nah, biasa untuk anak itu misalkan ditanya baik guru, tetapi tidak begitu langsung diputuskan. Langkah yang pertama misalkan kalaulah ada saksi, terus permasalahannya apa, apakah bisa diselesaikan di lingkungan pendidikan, ataukah misalkan harus diselesaikan dengan pihak luar atau pihak komite. Jadi bisa bermusyawarah dengan guru-guru atau dengan orang tua, bisa juga ya, atau tokoh masyarakat termasuk komite. Tapi itu juga permasalahannya yang lebih fatal. Jadi dilihat dulu permasalahannya ya Pak ya, diidentifikasi dulu ya Pak tapi ya. kalau permasalahan yang ringan-ringan saja mah biasa ditanggulangi oleh sekolah. Oh iya iya Pak. Terus Pak, hal-hal apa saja yang sangat efektif Pak dalam pengambilan keputusan terutama untuk kasus-kasus dilema etika gitu Pak, yang sangat efektif? Dalam mengambil keputusan yang lebih efektif untuk dilema etika itu masalah moral kan ya? Iya. Ya, etika itu kan masalah moral, penanaman akhlak. Otomatis kalaulah yang berhubungan dengan anak diberi pembinaan, ya, diberi pembinaan, misalkan kebetulan di Desa Samarang misalkan ada ditugaskan salah satu guru untuk menangani kasus-kasus. Tapi kalaulah masalahnya agak ruwet, bisa dipanggil dulu pihak orang tua. Jadi istilahnya diberikan dulu pembinaan. Ya Pak ya, dari sekolah gitu ya, kalau misal kurang tepat dengan memanggil orang tua gitu Pak ya. Kemudian Pak, hal-hal apa kiranya yang membuat yang merupakan tantangan Bapak dalam mengambil keputusan terutama dalam kasus dilema etika? Dalam tantangan memang sulit juga gitu ya dalam dilema etika ini. Banyak tantangannya, seperti misalkan untuk memutuskan itu pokoknya harus betul-betul tahu harus tahu betul-betul permasalahannya. Jadi tantangannya itu ya gimana ya, memang agak sulit juga gitu kalau tantangannya itu. Jadi ini Pak ya, jadi besar tidaknya permasalahan ya mungkin ya Pak ya, bisa yang juga, menyangkut betul, siapa saja gitu ya Pak ya. Gitu. Jadi kalau permasalahan yang lebih besar memang yang betul yang seperti begitu. Terus Pak, apakah ketika Bapak dalam mengambil keputusan itu memiliki jadwal tertentu, atau misalkan Pak ketika misalkan langsung dieksekusi pas waktu kejadian di tempat, mungkin ada prosedur atau gimana tertentu? Kalau untuk di tingkat sekolah dasar ya, lembaga pendidikan tingkat sekolah dasar sebetulnya tidak ada ya, terutama khusus SD 1 Samarang tidak ada jadwal yang khusus atau yang rutinitas. Tapi kan minimal 1 minggu 1 kali dalam upacara juga masalah etika atau moral itu bisa diberikan pembinaan. Kan lain dengan anak-anak SMA. Kalau anak-anak SMA dikarenakan ada permasalahannya beda kan ya, anak remaja itu sering banyak yang bermasalah, misalkan dari masuk, cara berpakaian, cara berdandan, kan itu merupakan etika yang sangat kurang lah untuk anak didik. Misalkan kalau sekarang pakai make upnya begini, itu pasti kalau di SMA ada jadwal tertentu. Jadi Bapak kalau misal masalahnya kejadian hari itu bisa langsung diselesaikan. Kemudian adakah Pak seseorang atau faktor lain yang mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan terutama dalam kasus dilema etika? Untuk mengambil keputusan faktor yang lain ya ada gitu. Misalkan kalau di sekolah kan bukan Bapak saja, itu ada guru gitu, ada struktur organisasi gurunya, ada struktur organisasi komite, terus ada
orang tua juga otomatis gitu. Jadi Bapak itu langsung misalkan dengan orang tua atau dengan guru dulu, lalu dengan orang tua atau komite. Semua warga sekolah dilibatkan ya, semua sekolah. ya. Jadi setiap mengambil keputusan apapun juga itu kan kita itu harus bijaksana, otomatis semua warga sekolah jelas dilibatkan. Baik Bapak, terus kemudian Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, mungkin ada pembelajaran yang dapat Bapak petik gitu ya, terutama dalam mengambil keputusan kasus dilema etika ini Pak. Gimana ya masalah pembelajaran untuk mengambil keputusan ya memang pembelajaran secara sosial mungkinnya itu juga secara sosial memang ada gitu. Jadi pembelajaran sebagai pemimpin sebagai pemimpin leader memang harus betul-betul menguasai teknik kepemimpinan, kan ada manajerialnya gitu, baik manajer dalam kewirausahaan atau dalam kepemimpinan, terutama yang lebih berat itu dalam kepemimpinannya itu harus betul-betul kita itu menguasai. Jadi harus betul-betul memahami teknik-teknik untuk menyelesaikan permasalahan anak tersebut. Ya, baik Pak. Bapak, dari sekian tadi pertanyaan dengan kegiatan wawancara ini, mungkin Pak ada kesimpulan bagaimana seorang pemimpin pembelajaran kepala sekolah dalam mengambil keputusan Pak, terutama dengan kasus-kasus seperti tadi dilema etika, memberikan moral, kesimpulannya mungkin Pak apa? Kesimpulan dari awal sampai akhir, pertama kita itu jangan terlalu misalkan langsung memutuskan, tapi kita juga ambil dulu permasalahannya itu baik yang benar ataupun yang salah juga, tapi jangan saling menyalahkan gitu ya. Baik Bapak, terima kasih Bapak atas waktunya, kesediaannya Bapak telah menjawab beberapa pertanyaan dari saya yang saya dengar tadi begitu bijaksana Bapak atas jawaban-jawabannya dalam mengambil keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Mudah-mudahan Pak ini setelah berbagi pengalamannya Bapak dan mudah-mudahan juga apa yang tadi Bapak sampaikan ilmu yang dari Bapak bisa untuk menambah wawasan Ibu sebagai guru penggerak. Tentu saja Bapak itu sangat bermanfaat ya. Bapak sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.